warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Sufalningsi, SST MKes, selaku dosen di program studi D3 Kebidanan Politeknik Karya Husada, dengan NIDN saya 0327058901. Di sini saya akan menjelaskan beberapa mata kuliah yang saya ampu, metode pembelajaran yang saya berikan untuk setiap mata kuliah yang saya ajar kepada mahasiswa, dan juga RPS untuk mata kuliah yang saya berikan kepada mahasiswa. Adapun mata kuliah yang saya ampuh selama saya mengajar di Politeknik Karya Husada, pertama adalah etiko-legal dalam praktik kebidanan, pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, aspek komunitas dan keluarga, kemudian ada juga pendidikan budaya anti korupsi, kemudian ada aspek persalinan dan BBL, ada juga asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita dan prasekolah, kebutuhan dasar manusia, komunikasi dan konseling dalam praktik kebidanan, anatomi dan fisiologi juga ada. Adapun mata kuliah yang saya ajarkan pada semester ganjil tahun 2021 dengan mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah. Kode MK-nya adalah BD347. Rumpun mata kuliahnya adalah program studi D3 Kebidanan. Pengembang RPS-nya saya sebagai koordinator dan juga sekaligus sebagai pengajar, dan saya memiliki tim yaitu Dr. Farabi Elfous SPA MKes. Untuk capaian pembelajaran lulusan program studi dari MK asuhan kebidanan neonatus ini, yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau orisinil orang lain. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, kemudian menjalankan praktik kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kode etik profesi, kemudian menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, asuhan kebidanan, dan etika profesi, kemudian menguasai metode dan teknik pembelajaran, pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, balita, dan anak prasekolah, kemudian mengetahui pengetahuan faktual tentang jenis, tanda gejala penyakit umum dan penyakit infeksi pada kehamilan, persalinan, postpartum, bayi baru lahir, bayi dan balita. Kemudian mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian. Terapannya didasarkan pada pemikiran yang logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya. Kemudian mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan normal, pasca persalinan normal, bayi dan balita sesuai standar kompetensi bidan. Kemudian mampu mengidentifikasi penyimpangan pada kasus kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita. Kemudian adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep asuhan pada neonatus, bayi dan balita. Mahasiswa mampu memahami kebutuhan fisik dan psikologis pada neonatus dan bayi juga balita. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar imunisasi, kemudian mahasiswa mampu memahami evidence base dalam asuhan neonatus, bayi dan balita. Mahasiswa mampu memahami prosedur keterampilan dasar dan neonatus, bayi dan balita. Mahasiswa mampu memahami prosedur keterampilan dasar dan neonatus bayi balita. Mahasiswa mampu memahami rencana asuhan
pada bayi 2-6 hari dan asuhan primer pada bayi 6 minggu pertama. Kemudian mahasiswa mampu memahami pengenalan bahaya dan penata laksanaan pada neonatus bayi dan balita. Mahasiswa mampu memahami pemantauan tumbuh kembang neonatus bayi dan balita. Mahasiswa mampu memahami deteksi dini dan komplikasi pada penanganan neonatus bayi dan balita dengan DDST. Mahasiswa mampu memahami, menangani tanda dan gejala penyakit yang lazim terjadi pada neonatus bayi dan balita. Mahasiswa mampu memahami penanganan kegawat daruratan pada neonatus bayi dan balita. Mahasiswa mampu memahami sistem rujukan. Mahasiswa mampu memahami manajemen asuhan pada neonatus bayi dan balita dengan menggunakan Varney dan Schwab. Mahasiswa mampu memahami termogulasi pada neonatus bayi dan balita. Kemudian deskripsi singkat mata kuliah ini adalah mata kuliah utama di program studi D3 Kebidanan. Yang telah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswanya akan mampu memahami tentang setiap mata kuliah yang telah diajarkan. Kemudian untuk bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah konsep asuhan pada neonatus bayi dan balita, kebutuhan fisik dan psikologis pada neonatus bayi dan balita, konsep dasar imunisasi, evidence based dalam asuhan neonatus bayi dan balita, prosedur keterampilan dasar pada neonatus bayi dan balita, rencana asuhan pada bayi 26 hari dan asuhan primer pada bayi 6 minggu pertama, pengenalan tanda bahaya dan penata laksanaan pada neonatus bayi dan balita, pemantauan tumbuh kembang neonatus bayi dan balita, deteksi dini komplikasi dan penanganan pada neonatus bayi dan balita dengan DDST, kemudian menangani tanda gejala penyakit yang lazim terjadi pada neonatus bayi dan balita, penanganan kegawat daruratan pada neonatus bayi dan balita, sistem rujukan, manajemen asuhan neonatus pada bayi dan balita dengan menggunakan Varney dan Schwab, termogulasi pada neonatus bayi dan balita. Adapun evaluasi untuk mata kuliah ini, yang pertama adalah dengan tugas. Tugas itu bobotnya ada 30%, kemudian UTS 15%, UAS 25%, dan ada praktikumnya 30%. Minimum untuk nilai kelulusan pada mata kuliah ini adalah 70. Adapun referensi yang saya gunakan dari Naomi Marietodo tahun 2018, yaitu asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita. Kemudian Dewi Marianti dan kawan-kawan 2011, buku tentang neonatus bayi dan balita. Kemudian ada Yusari Asih Resni tahun 2016 tentang dokumentasi kebidanan yang dilengkapi dengan contoh format pendokumentasian asuhan kebidanan. Kemudian ada Indrayanti tahun 2013 asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Kemudian ada Wafi Muslimatun 2010 tentang asuhan neonatus bayi balita. Kemudian ada juga Sudarti Arfo 2012 tentang asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita. Kemudian ada Jenny 2013 asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Ada Nur Hayati 2013 asuhan neonatus bayi dan balita. Kemudian media pembelajaran yang saya gunakan, saya untuk perangkat lunaknya saya menggunakan Microsoft Office, Windows Media Player, Winamp, iOS, Android, Zoom, Skype, kemudian Google Meet, Google Classroom. Kemudian perangkat kerasnya ada laptop, LCD, flash disk, hard disk, pointer, whiteboard, dan untuk syarat mata kuliah ini adalah harus lulus mata kuliah keterampilan dasar klinik kebidanan 1, kebutuhan dasar manusia, komunikasi, dan konsep kebidanan. Kemudian dalam mengikuti mata kuliah ini mahasiswa harus
mengikuti tata tertib selama perkuliahan. Yang pertama adalah mengikuti kuliah sesuai dengan jadwal kuliah yang telah ditentukan. Toleransi keterlambatan 15 menit, jika lebih dari 15 menit dianggap alpa. Berpakaian sopan, rapi, dan atribut sesuai kelengkapan program studi. Kalau untuk program studi kebidanan itu, untuk hari Seninnya itu ada warna putih, kemudian hari Selasanya warna hijau, jadi harus memakai pakaian poltek. Baru hari Jumatnya menggunakan batik. Kemudian ada juga diizinkan mengikuti UAS jika kehadiran kuliah tatap muka minimal 7% dari total perkuliahan. Kemudian mengkomunikasikan dengan dosen mata kuliah jika berhalangan hadir, dibuktikan dengan surat keterangan. Kalau sakit, surat keterangan sakit ya. Kemudian bersikap baik dan sopan terhadap dosen dan sesama mahasiswa, menjaga kebersihan dan kerapian kelas dan laboratorium di lingkungan kampus. Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib, tidak akan diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi balita dan anak prasekolah ini, yang pertama adalah group discussion, kemudian bisa menggunakan role play, simulation project learning, kemudian discovery kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita ini, selain di kelas atau dengan Zoom meeting, saya juga memberikan atau mengajarkan mahasiswa praktikumnya di lab. Jadi sebelum melakukan praktikum di lab, saya memberikan daftar tilik dan modul untuk mereka pelajari terlebih dahulu. Setelah kita kumpul di lab, baru saya mendemonstrasikan apa yang akan dipelajari hari itu, misalnya pemeriksaan fisik BBL. Nah, baru saya demonstrasikan. Setelah saya demonstrasikan, mahasiswa akan mencoba satu-satu. Diharapkan di sini mahasiswa dapat memahami step by step dari head to toe ya, dari kepala sampai kaki, bagaimana cara pemeriksaan fisik pada bayi baru untuk lahir. Tahun 2020 sampai 2022 sekarang saya masih banyak melakukan pengajaran lewat Zoom meeting ya, untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 ini. Tapi yaitu tadi untuk praktikum di lab kami melakukan secara offline, akan tetapi mahasiswa dibatasi untuk masuk di lab tersebut. Selamat siang semuanya. Oke, kita akan melanjutkan perkuliahan tentang asfiksia pada BBL ya. Tujuan umum dari pembelajaran hari ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang asfiksia pada bayi baru lahir, penyebab asfiksia, bagaimana penata laksanaan asfiksia ya dengan resusitasi, VTP, isap lendir gitu. Nah, untuk patofisiologi, untuk pengertian asfiksia pada bayi baru lahir adalah kegagalan nafas secara spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir. Nah, itu untuk pengertian asfiksia. Kemudian patofisiologi asfiksia. Asfiksia adalah keadaan BBL tidak bernafas secara spontan dan teratur. Sering sekali seorang bayi yang mengalami gawat janin sebelum persalinan akan mengalami asfiksia sesudah persalinan. Masalah ini mungkin berkaitan dengan kondisi ibu, masalah tali pusat, plasenta, atau masalah bayi selama atau sesudah persalinan. Jadi pada saat bayi lahir ya, bayi sebenarnya lahir secara normal gitu. Nah, beberapa saat setelah itu baru adanya asfiksia. Nah, itu sudah biasa terjadi. Nah, itu disebabkan oleh beberapa faktor ya. Nah, penyebab asfiksia ini yang pertama itu disebabkan oleh ada faktor ibu, kemudian faktor bayi, faktor tali pusat, atau plasenta. Nah, faktor ibu sendiri, kurangnya aliran darah melalui plasenta sehingga terjadinya hipoksia janin, gawat janin, kemudian ke asfiksia.
Nah, penyebabnya ini karena bisa dari preeklamsia atau eklamsia, perdarahan antepartum abnormal, plasenta previa atau solusio plasenta, partus lama atau partus macet, demam saat dan sebelum persalinan, infeksi berat, malaria, sifilis, TBC, HIV, kehamilan lebih bulan atau serotinos ya, lebih dari 42 minggu kehamilannya, umur kehamilannya. Kemudian faktor plasenta dan tali pusat, penurunan aliran darah dan oksigen melalui tali pusat, itu dapat menyebabkan asfiksia. Nah, ada infark plasenta, hematom plasenta, lilitan tali pusat pendek, simpul tali pusat, dan prolapus tali pusat. Itu faktor dari plasenta dan tali pusat ya. Kemudian faktor bayi, keadaan bayi yang dapat mengalami asfiksia walaupun kadang-kadang tanpa didahului tanda gawat janin. Bayi kurang bulan atau prematur, kurang dari 37 minggu. Air ketuban bercampur mekonium, kelainan kongenital yang memberi dampak pada pernafasan bayi. Itu dari faktor bayi ya. Kemudian diagnostik untuk asfiksia melalui anamnesis, gangguan atau kesulitan waktu lahir, dilihat dari adanya lilitan tali pusat, terus sungsang, ekstraksi vakum, ekstraksi forceps. Nah, lahir tidak bernafas atau tidak menangis. Nah, kalau misalnya bayi lahirnya tidak bernafas dan tidak menangis, apalagi ditambah gerakannya kurang aktif gitu ya. Nah, itu sudah harus kita waspadai. Nah, berarti ada beberapa masalah yang bayi alami. Salah satunya adalah asfiksia. Kemudian air ketuban bercampur mekonium. Kenapa air ketuban bisa menyebabkan asfiksia? Kemungkinan bayi tersebut meminum ya, meminum nggak sengaja dia minum itu air ketuban yang pecah duluan ya, jadi air ketuban dini atau air ketuban yang bercampur mekonium, sehingga bayinya itu keracunan dan terjadilah asfiksia. Kemudian pemeriksaan fisik, bayi tidak bernafas atau nafasnya megap-megap. Nah, misalnya kalau bayinya sudah tidak bernafas, nafasnya megap-megap, pada saat setelah lahir ya, kita langsung melakukan isap lendir biar bayinya segera teratasi gitu kan. Kemudian denyut jantungnya kurang dari 100 kali per menit. Kulit adanya sianosis dan pucat, tonus ototnya juga menurun, tidak ada pergerakan bisa ya. Nah, ini manajemen untuk kejadian asfiksia ya. Yang pertama kita melakukan misalnya kalau bayinya tidak bernafas atau tidak menangis ya, terus air ketuban bercampur mekonium, tonus ototnya kurang. Nah, kita lakukan langkah awal ya, yaitu kita melakukan resusitasi. Setelah kita ngisap lendirnya tapi enggak nggak mempan juga gitu ya. Nah, kita melakukan resusitasi. Yang pertama kita hangatkan bayi di bawah pemancar panas, posisikan bayi, isap lendir dari mulut sampai ke hidung, keringkan sambil dirangsang taktil, reposisi kepala, kemudian nilai bayi dari usaha napas, warna jantung, warna kulit, sama yang paling penting adalah nilai Apgar score. Jika nilai Apgar score-nya kurang dari 7 atau di bawah 7 gitu ya, berarti itu sudah bisa dikatakan asfiksia ya. Nah, isap lendir, air ketuban bersih dari mulut ke hidung ya, sekitar ovaring, jangan terlalu dalam untuk mengisap lendir bayinya. Dengan pengisap lendir yang sudah biasa ya, nanti minggu depan kita akan melakukan praktek tentang cara resusitasi isap lendir dan PTP untuk bayi dengan asfiksia. Nah, hari ini materinya dulu ya. Nah, masukkan isap lendirnya itu cuma 5 cm ya, maksimal sampai 3 cm sampai 5 cm. Kemudian jika air ketuban bercampur mekonium, begitu kepala lahir sebelum melahirkan bahu, isap mulut dan hidung bayi. Jadi kita nih udah tahu nih, ternyata air ketubannya
bercampur mekonium. Nah, kita langsung siap-siap untuk mengusap mulut dan hidung bayi. Setelah kepala lahir, lanjutkan langkah awal ya. Jadi haikal, kemudian kalau tidak bugar, pasang pipa air atau lanjutkan isap lendir. Nah, itu untuk materi tentang asfeksia pada bayi baru lahir dan penanganannya. Untuk selanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan melakukan praktik laboratorium ya. Praktik laboratoriumnya ini kita akan membahas tentang VTP, isap lendir, dan resusitasi. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup pertemuan hari ini? Oke, tidak ada yang bertanya. Jika tidak ada yang bertanya, misalnya kalau kurang jelas nanti bisa dijapri saya atau nanti minggu depan bisa ditanyakan kembali ya. Sebelumnya saya ini dulu absen dulu. Tanya. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ibu. Iya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Kalau misalnya bayi tiba-tiba tuh nafasnya kan sesak, Bu. Nah, itu karena apa? Terus yang harus dilakukan itu bagaimana? Oke, Andini Eka Apriliani. Nah, tadi kan ada beberapa faktor yang menyebabkan asfiksia. Nah, kalau misalkan bayinya sulit bernafas, ada beberapa hal yang menyebabkan bayi tersebut susah bernafas ya. Yang pertama mungkin karena tadi menelan atau tidak sengaja menelan mekonium ya, air ketuban yang bercampur mekonium, sehingga bayinya tidak bisa bernafas dan menangis. Nah, apa yang harus kita lakukan yaitu dengan resusitasi tadi. Resusitasi. Nah, kalau misalnya resusitasi ini gagal kita lakukan, kemudian kita isap lendir juga gagal, nah nanti akan ada VTP. Tapi VTP ini kan panjang ya untuk pembahasannya. Akan saya berikan materinya selanjutnya. Jadi ventilasi tekanan positif ya, itu untuk mencegah terjadinya asfiksia juga. Oke, masih ada Masih ada yang ingin ditanyakan, Andini? Sudah, Ibu. Terima kasih ya, Ibu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, tidak ada ya. Saya tutup ya kalau misalnya tidak ada. Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya. Oke, saya tutup dan akhiri pertemuan hari ini. Saya harap semuanya sehat-sehat ya dalam kondisi pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.